jumpa lagi di Jam Kids hari ini ya. Hey, bersama siapa? Kak Rahel dan Kak Fania. Yeay. Adik-adik seneng gak sih kalau nonton Jam Kids? Seneng lah, kalau aku sih seneng ya. Karena kita bikinnya penuh effort ya Kak? Penuh effort, penuh semangat, dan penuh gairah. Biar mereka tuh happy soalnya. Oh iya Kak. benar, biar happy. Hari Minggu masa membosankan kan nggak mau Gak gitu. boleh. Jadi adik-adik kita kan mau happy-happy nih. Yeay. Jadi kita mau puji-pujian dulu. Yeay. Oh iya, sebelum puji-pujian kita doa dulu kali ya. Oh boleh. Siapa nih yang mau doa? Kak Fania deh. Oh aku, oke. Oke, ayo adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami bisa bersama-sama kembali di acara Jam Kids ini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai acara kami, kiranya Engkau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi apa nih, Kak Kakak mau Rahel? nyanyi lagu apa? Pilih, coba. Ada Kudaki-daki, terus Rumahku Bukan di Sini, terus Yesus Pokok, terus apa lagi ya? Kakak punya requestan nggak? Ini aku mau nyanyi yang itu. Aduh, aku lupa ya judulnya. Tapi ya gitu, tau gak sih yang yang mana tuh? Puji Oh, Tuhan. aku tahu. Apa? Itu lagu. Kita tanya adik-adik dulu, ada yang inget nggak? Takutnya adik-adik ada yang inget, masa aku lupa. Adik-adik ada yang inget nggak? Oh ada tuh yang tahu, tapi kita nggak bisa dengar ya. Kita undang musiknya Kak. Kita undang ya udah kalau gitu musik aja deh. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay. Seru-seru Kak. Seru. Tapi kalau misalkan Kak Fania happy nggak sih? Aku sih happy. Kak Rahel? Aku tuh gimana ya Kak? Aku tuh happy kalau dengerin cerita Tuhan. Oh iya, aku juga sih. Maksudnya aku happy, tapi lebih happy kalau misalnya denger firman Tuhan. Iya. Kenapa ya? Aku tuh kalau setiap denger cerita Tuhan tuh kayak wah gini ya, aku tuh jadi kayak semangat gitu. Iya, kayak keren banget iya, gak sih? kayak aku tuh aduh pengen deh jadi kayak Abraham gitu. Iya, kayak dari Isa, Musa, kayak aduh, Musa, seru banget kayak gitu. Yusuf gitu. Wah, keren banget Ih, sih. itu seru. Tapi yang pasti aku tuh pengen jadi salah satu sosok di Alkitab banget sih. Siapa Aku tuh, Kak? pengen. Tuhan Yesus lah, siapa lagi? Itu mah gak perlu ditanya Karena Kak. kita harus kayak dia Iya, kan? kan? Iya, tapi ya
Kalau kita mau jadi Tuhan Yesus, kita dengerin cerita Tuhan hari ini ya Kak. Ya, betul. Kita berdoa dulu, kita Berdoa teduhin hati, baru kita dengerin cerita Tuhan, kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mau dengar cerita Tuhan. Kiranya Tuhan jadiin kami anak-anak yang baik seperti tokoh-tokoh Alkitab dan kami ingin menjadi seperti Tuhan Yesus ya Tuhan. Tuhan sertailah cerita hari ini ya Tuhan. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Berikan Jayahura. Nah kali ini kakak akan mencerita sesuatu yang sangat menarik. Apaan tuh Kak? Nah kakak mau bertanya dulu nih. Kira-kira adik-adik punya sesuatu atau peliharaan kesayangan nggak? Misalnya kucing kesayangan ataupun anjing kesayangan. Tapi cuma dimiliki satu saja. Dan itu merupakan kesayangan kita banget. Kalau dia sakit kita rawat. Kalau makanannya aja kita buat spesial. Nah, tapi kalau misalnya ada orang lain yang mau minta, kira-kira adik-adik kasih nggak ya? Itu peliharaan atau kesayangan kita itu. Nah, ternyata adik-adik di dalam Alkitab ada loh kisah yang kayak gitu. Mau tahu nggak siapa? Ya, Bapak Abraham. Saat itu Bapak Abraham diuji oleh Allah. Nah, waktu dia diuji apa nih? Ya, anaknya diminta sama Allah untuk dipersembahkan. Ternyata anak Abraham satu-satunya itu yang bernama Ishak. Udah tunggal, satu-satunya, dan merupakan anak kesayangan. Kira-kira Abraham kasih nggak ya untuk dipersembahkan? Tentu Abraham menuruti perintah Tuhan. Ceritanya begini adik-adik. Allah menyuruh Abraham, anak satu-satunya yang tunggal itu, kamu harus persembahkan kepadaku. Kira-kira hati Abraham sedih nggak ya? Ternyata Abraham, dia menuruti perintah Allah. Abraham, kamu harus pergi ke tanah Moria, dan nanti di situ akan kutunjukin sebuah gunung, dan disitulah kamu akan mempersembahkan anakmu. Tetapi Abraham tidak memberitahu Ishak kalau sebenarnya yang dipersembahkan adalah anaknya sendiri. Akhirnya Abraham membawa dua bujangnya dengan keledainya dan membawa kayu bakar dan anaknya sendiri yang bernama Ishak. Mereka berjalan sampai selama 3 hari. Dan di situ Abraham mengatakan kepada bujangnya, tinggallah di sini. Yang pergi ke gunung itu hanya kami berdua dengan anakku sendiri, yaitu Ishak. Akhirnya kayu bakar yang tadi dipikulnya sama Ishak. Ishak membawa kayu bakar. Sedangkan yang dibawa Bapak Abraham adalah api dengan pisau. Setibanya mereka di gunung itu adik-adik, Abraham membuat tempat korban untuk segera dibakar korban persembahan itu. Terus Ishak bertanya, siapa yang akan mana itu korban yang akan dipersembahkan? Lalu Abraham berkata kepada Ishak, nak, yang dipersembahkan itu adalah kamu. Kira-kira Ishak takut nggak ya? Ternyata Ishak juga merupakan adalah anak yang sangat taat kepada orang tuanya. Akhirnya tangan Ishak diikat dengan kakinya dan dibaringkanlah di atas kayu bakar itu. Setelah dibaringkan, Abraham mengangkat pisau dan ingin membunuh Ishak. Tiba-tiba malaikat dari surga berkata, jangan sentuh anak itu. Sesungguhnya aku telah mengetahui kalau kamu takut akan Tuhan. Nah, akhirnya hati Abraham sangat gembira karena kesayangannya tidak jadi dipersembahkan. Lalu, terus siapa yang persembahkan? Tiba-tiba di sebelah kiri mereka melihat ada seekor domba jantan yang sangat gemuk. Dan itulah pengganti Ishak yang dipersembahkan. Nah, akhirnya Abraham menamai tempat itu adalah Tuhan menyediakan. Nah, ketika mereka sudah selesai mempersembahkan korban persembahan, dan akhirnya Ishak
dan Abraham serta bujangnya tadi kembali ke tanah Berseba. Nah, kira-kira apa ya makna dari cerita ini? Maknanya adik-adik, kita itu harus takut akan kepada orang tua, kepada perintah orang tua. Kalau kita disuruh misalnya membersihkan sesuatu dan kita harus menaatinya. Kedua, kalau misalnya kita di sekolah disuruh untuk mengerjakan tugas, kita harus menyelesaikannya dengan baik. Nah, adik-adik, jadilah anak yang taat kepada orang tua, terlebih-lebih kepada Tuhan. Nah, demikian aja cerita kita hari ini. Sampai jumpa. Wah, Kak Brikan tadi keren ya? Kak Brikan keren banget sih. Mantap banget. Keren nggak Kak Brikan? Kalau Kak Brikan nggak keren, kita turunin. Oh, jangan dong. Keren lah pasti. Kak Brikan keren banget. Pasti Kak Brikan udah penuh semangat tuh. Semangat. Bikin kalian tuh pengen jadi apa yang kayak Kak Brikan ceritain tadi. Tadi Kak Brikan tentang apa ya? Tentang Abraham, Kak. Mempersembahkan Ishak. Oh Keren ya, iya, Kak? kita berarti harus taat banget ya kayak Iya. Abraham. Berarti gitu. kita harus mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Betul. Makanya kita puji Tuhan deh, Kak, sekali Ya, lagi sebelum kita kita mau mengakhiri Episode Jam ini. Kids ini gitu kan. Ya. Yuk adik-adik kita angkat satu lagu, kita mau nyanyiin Yesusku panggil, Yesusku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yeay. Keren kan, Kak, lagunya? Keren. Kita udah undang Tuhan masuk dalam hati kita, untuk nuntun kita, untuk apa lagi, Kak? Untuk memimpin Memimpin jalan kita. kita. Nah, Gitu. tapi adik-adik, Jam Kids hari ini cuma sampai sini aja. Iya. Adik-adik jangan kecewa ya. Karena kita masih akan ada lagi minggu depan. Makanya adik-adik jangan lupa nonton ya. Oke? Kita akhiri dengan doa ya, Kak. Kak Fania Oke. pimpin Oke. doa kita. Aku akan memimpin kita dalam doa. Yuk semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja dibawakan oleh Kak Brikan. Kiranya firman yang Kak Brikan telah sampaikan dapat berguna bagi hidup kami dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Dadah. Dadah adik-adik.